Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di video sederhanaku. Dan seperti biasa, share lagi untuk kegiatan dan aktivitas sehari-hari ya teman-teman. Oh ya, apa kabar juga? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa yang diinginkan, yang diharapkan, semua bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana juga nih teman-teman, apakah masih semangat untuk menjalani puasa dan sekalian beraktivitas rumah, terutama ibu rumah tangga? Semoga selalu semangat ya teman-teman, dan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan yang paling terpenting. Nah, ini kegiatan aku di pagi hari sekitar jam 8-an lewat gitu. Aku habis nyuci, cuciannya udah selesai. Jadi di sini langsung mau dijemur aja karena masih pagi, mumpung masih segeran juga gitu kan keadaan badan, dan untuk tenaga tuh masih full gitulah ya kalau di pagi-pagi hari. Nah, ini juga untuk cuciannya aku itu nyucinya di subuh hari ya teman-teman, sehabis sahuran gitu. Karena kan memang kalau aku sahuran itu di jam 4-an. Nah, terus sama akunya itu udah nggak pakai tidur lagi gitu, udah nggak tidur lagi maksudnya sampai ke siangnya. Jadi pas habis sahuran sekalian subuhan ya udah aku giling cucian juga gitu, dan alhamdulillah ini tuh udah selesai. Ya udah buru-buru aja dijemurin, mumpungan juga ini tenaga masih full kan, masih seger di pagi hari. Dan untuk cuaca di tempat aku itu tiap hari udah mulai panas terus ya teman-teman. Sempet sih ada kayak hujannya itu malam tapinya, dan siangnya itu agak mendung, tapi nggak yang mendung-mendung banget, masih ada timbul matahari dikit. Terus selanjutnya ya udah panas terus gitu di setiap harinya. Tapi alhamdulillah sih kalau lagi cucian banyak gini, kalau mataharinya itu timbul, jadi cucian itu nggak nunda gitu ya keringnya, dan bisa kering dalam 1 hari. Nah, ini alhamdulillah udah selesai cuciannya aku. Lumayan banyak sih ini ya teman-teman untuk cuciannya, karena memang nggak tim yang nyuci tiap hari. Jadi aku tuh nyucinya itu sekitar bisa 5, 3, atau bahkan kalau lagi males, capek, atau terkendala dengan fisik lagi kurang enak badan gitu ya, sampai seminggu baru dicuci. Nah, buat teman-teman itu tim nyuci pakaian yang tiap hari, atau sama kayak aku yang beberapa hari sekali atau bahkan terlihat udah banyak baru dicuci. Jadi kalau aku ya kadang beberapa hari sekali atau bahkan juga terlihat banyak baru dicuci. Kalau masih dilihat belum terlalu tinggi tumpukannya, terkadang yaitu belum dicuci-cuci gitu kan. Tapi ya sejauh ini alhamdulillah selalu nyuci sendiri ya teman-teman, nggak pernah masuk ke laundry gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini aku mau nyetrikain pakaian-pakaian yang udah tertunda berapa hari belum disetrika gitu. Ada beberapa lah ya di keranjang kecil ini, terutamanya itu pakaian yang dipakai kerja sama Pak suami hari-hari. Jadi emang kalau aku itu untuk nyetrika pakaian itu tuh pakaian yang inti-intinya aja yang aku setrikain, terutama itu pakaian yang dipakai kerja sama Pak suami gitu yang aku setrikain. Kalau untuk pakaian hari-hari dipakai di rumah itu nggak pernah aku setrika ya teman-teman. Jadi ya inti-intinya aja lah yang disetrika gitu. Dan ini tuh juga sekitar jam 2-an gitu ya teman-teman, sehabis juhuran gitu. Karena memang kalau pas lagi puasa gini aku tuh suka molor gitu ya untuk juhurannya. Dikarenakan tuh kalau udah di jam 11-an entah kenapa mata itu rasa berat banget dan ngantuk ya teman-teman. Jadi makanya ya udah aku tidurin aja gitu kan. Terus nanti bangun di sekitar jam setengah 1 atau bahkan jam 1-an gitu baru bangun. Nah, barulah aku tuh sholat zuhur dan barulah aktivitas lainnya juga. Entah kenapa ya, mungkin karena pengaruh mungkin bangunnya itu terlalu awal kali ya. Jadi makanya juga untuk mata itu ngantuknya lebih awal juga di siang harinya. Dan terkadang tuh juga ya malahan aku tuh duluan ketiduran siang dibandingin Ralin. Jadi terkadang kalau udah aku bangun baru deh gantian aku nidurin si Ralin ya teman-teman. Jadi kayak kalah gitu ya mata sama si Ralin. Entah kenapa sih, pokoknya selama bulan puasa ini ngantuk itu lebih awal kalau di siang hari. Ya itu tadilah ya, mungkin karena faktor bangunnya juga lebih awal kan. Jadi kayak mata itu juga lebih awal ngantuknya. Dan ditambah juga lagi kalau di setiap pagi itu sehabis ngambilin Ralin pulang sekolah, nah itu paling nyiapin Ralin makan siang
dan ya udah kayak duduk-duduk aja kan, nggak ngapa-ngapain. Alhasil mungkin matanya juga jadinya ya cepet ngantuk gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku sih ya itu aku tidurin aja gitu kan kalau pas lagi ngantuk, dan kalau udah bangun baru mulai beraktivitas lagi. Nah lanjut ya teman-teman, jadi di sini alhamdulillah untuk nyetrikanya udah selesai karena memang tadi nggak yang banyak-banyak banget, cuman beberapa pakaian aja yang disetrikain. Terus lanjut, karena di sini kan aku udah tidur siang ya, jadi mata itu juga udah mulai seger. Cuman tenaga aja yang agak kalah karena agak sedikit lemes, ditambah lagi siang hari panas terik gitu kan. Tapi di sini supaya nggak terlalu terasa, ini tuh aku bawa beraktivitas aja ya teman-teman, seperti nyuciin perpiringan yang ada kotor yang numpuk di tempat cucian piring. Terus tadi juga aku ada nyusunin perpiringan yang udah kering gitu ya dari peniisan piring. Terus juga di sini aku mau lanjut untuk mempersiapin bahan-bahan makanan yang untuk aku masak di sore nanti untuk persiapan berbuka. Jadi nanti pas sorenya di saat mau berbuka aku tinggal masak aja lagi gitu ya teman-teman. Contohnya kayak persayuran ini aku udah iris-iris aja dulu, aku siapin, cuci, nanti aku masukin simpan di dalam kulkas. Terus nanti pas begitu di jam sore deket-deket mau buka gitu, sekitar jam 5-an lewat, baru aku masak semuanya bahan-bahan yang udah aku siapin ini. Jadi kayak lebih meringankan aja lah ya nantinya pas di saat deket sore-sore gitu, deket mau berbuka gitu. Nah di sini aku itu masaknya nggak yang gimana-gimana ya teman-teman, seperti biasa juga menu-menu sederhana dan menu-menu simple aja yang aku masak. Nah ini tuh requestnya si Ralin sih ya sebenarnya untuk sayur jagungnya. Dia minta itu diosengin jagung gitu kan, karena memang alhamdulillah Ralin itu kalau dimasakin osengan jagung dia itu suka banget makannya ya teman-teman, gunain si osengan jagung ini. Jadi ya udah di sini untuk sayur di sore ini untuk berbuka puasa ini ada osengan jagung yang aku campurin sama kacang panjang. Jadi kacang panjangnya itu juga ada sisaan gitu, ada beberapa helai. Jadi ya udah aku campur aja. Terus ini tuh juga ada beberapa kentang yang aku beli udah beberapa hari yang lalu, belum diolah gitu ya, karena memang mau ngolahnya itu kayak nggak sempet terus gitu kan. Jadi alhasil ya udah di sekarang inilah karena ada waktunya juga gitu kan, ya udah disinilah aku olah dulu untuk si kentangnya. Nah ini udah selesai, aku iris-iris dan aku kupas-kupas kayak kentang dan juga perbawangannya. Jadi tentunya langsung aja dicuci semua sayurannya ini. Nah lanjut, untuk sayurannya tadi aku sisihin aja dulu ya teman-teman, karena memang nggak langsung mau dimasak, ntar sore aja dimasaknya. Terus lanjut, ini aku mau goreng dulu bawang merah, bawang putih, sama sedikit pala untuk bumbu si perkedel kentang. Jadi untuk kentangnya aku mau bikin perkedel kentang aja. Nah di sini setelah bawang merah, bawang putih dan palanya udah lumayan mateng aja, nggak perlu terlalu kering. Terus lanjut aku ngegoreng si kentangnya lagi. Dan ini juga jangan salfok ya teman-teman sama keadaan minyak yang mulai menggosong, karena memang pas di sekitar jam 10-an itu aku pakai gorengin ayam goreng gitu untuk Ralin makan kan. Jadi kayak serbuk tepungnya itu kayak agak gosong dikit, jadi ya udahlah ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu, dipakai aja. Nah lanjut, di sini aku mau marinasi dulu untuk si ayamnya. Ini tuh marinasinya simple aja seperti biasa, menggunakan racik yang aku tambahin sedikit garam dan juga bubuk ketumbar. Udah itu aja, diratain aja, terus disisihin, disimpan ke dalam kulkas, dan nanti sore baru juga digoreng. Terus lanjut di sini karena untuk bawangnya udah lumayan dingin ya teman-teman, dan juga untuk kentangnya udah matang semua, udah aku angkat. Jadi langsung aja ini tuh aku ulek untuk bumbu yang udah aku goreng tadi, dan aku tambahin beberapa butir lada gitu ya untuk si campuran bumbu di kentangnya ini. Udah gitu aja, terus lanjut disusul sama kentangnya juga, diulek juga sampai halus. Nggak juga halus-halus banget lah ya, pokoknya sekiranya udah lumayan halus udah. Terus aku tambahin dengan kaldu jamur, dan aku tambahin juga dengan penyedap.
Dan tadi juga pas ngulek bumbu aku pakein garam juga ya teman-teman. Diaduk-aduk sampai rata, terus dimasukin untuk daun bawang dan juga daun sopnya. Udah gitu aja, simpel lah ya untuk perkedelnya. Terus lanjut di sini namanya perkedel harus dibundar-bundarin ya kan. Jadi ya udah di sini aku bundar-bundarin aja untuk perkedelnya ini. Jadi ini tuh nggak aku campurin telur ya teman-teman di adonan perkedelnya ini. Kalau biasanya sih aku buat itu aku campurin telur sedikit. Tapi untuk kali ini aku nggak campurin. Karena apa ya, kayak masaknya itu kan nanti sore gitu ya. Takutnya nanti malahan kayak apa ya, kayak bau amis atau apa gitulah ya kalau dicampurin telur gitu. Itu pikirannya aku ya teman-teman, karena nggak tahu juga ya. Kalau biasanya sih kalau bikin perkedel dicampurin telur ya langsung digoreng gitu kan. Cuman karena ini berhubung gorengnya tuh nanti sore, jadi ya udah untuk telurnya aku skip aja. Jadi nanti pas begitu mau digoreng barulah dibaluri dengan telur untuk si perkedelnya ini. Nah ini alhamdulillah udah selesai ya teman-teman untuk bahan makanan yang nanti bakal aku masak di sore nanti. Jadi ada osengan kacang panjang sama jagung, ada perkedel kentang, dan juga nanti ada ayam goreng tepung aja. Udah itu aja pokoknya, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah ini lanjut semuanya, langsung aja aku masukin, simpan ke dalam kulkas. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk aktivitas dan kegiatan aku. Dan buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan. Semoga juga video sederhana kali ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan assalamualaikum, bye!